Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di live bersama aku. Kali ini kita bakal bahas topik yang lumayan asik. Feedbacknya dari teman-teman juga lumayan rame kemarin. Jadi topik live kali ini adalah tentang rapi-rapi isi dompet, bukan dompet dompet ya, tapi ini istilah aja buat merepresentasikan pengelolaan keuangan. Jadi apa yang akan kita bahas nanti masih seputar pengelolaan keuangan. Nah, live kali ini insya Allah pematerinya langsung dari seorang financial advisor. Nah, udah bergabung sama kita ya. Jadi nanti kita kedatangan, nggak nanti sekarang kita kedatangan tamu Mbak Siva Fadila. Beliau adalah seorang financial advisor di Manakana. Nah, buat teman-teman yang sekiranya belum nengok materi untuk pertemuan kali ini, live kali ini, bisa langsung menuju profilnya Manakana atau nanti setelah live bisa diakses biar lebih nyambung ya. Jadi nggak tumpang tindih materinya. Nah, Manakana itu sendiri adalah platform belajar dan diskusi terkait manajemen keuangan, fokusnya ke keluarga ya Mbak ya? Iya, Gitu. Nah, Mbak Siva, ini akrab dipanggil Mbak Siva. Sebenarnya kita udah pernah ketemu ya, Mbak. Aku pertama masih nggak ngeh. Jadi Mbak Siva ini ternyata suaminya adalah teman suamiku. Begitu. Muter aja ya ternyata circle-nya. Beliau lulusan akuntansi UI, sempat ini magang ya Mbak di Indef. ada kayak sekolah gitu deh, Oh gitu. sekolah short. Oke, di Indef terus memang sudah terregistrasi sebagai para planner ya Mbak, financial planner. Jadi insya Allah sudah berkapabilitas ya, nggak seperti aku yang abal-abal S1 akuntansi tapi tidak menekuni. Nanti kita bakal ngobrol banyak hal seputar pengelolaan keuangan keluarga. Nah, kenapa sih aku angkat topik ini kalau dari aku pribadi? Sekali lagi menegaskan bahwa uang itu bukan tujuan teman-teman, uang itu adalah cara. Nah, ketika kita bisa dengan bijak mengelola itu, berarti kita menjalani cara itu dengan lebih baik. Nah, salah satunya nih, kalau misalnya kita bisa mengelola keuangan, nanti ke tracking gitu, kita bisa ada di tengah-tengah, ke evaluasi boros atau enggak, kita pelit atau enggak, kikir atau enggak, kayak gitu. Nanti kita bakal ngobrol banyak sama Mbak Siva ya. Monggo Mbak Siva memperkenalkan diri dulu. Sekarang lagi sibuk ngapain? Halo, Assalamualaikum semuanya. Makasih loh Mbak Apik. Sebenarnya aku tuh awalnya mau ngajak collab Mbak Apik karena penasaran sama pengelolaan keuangannya Mbak Apik kayak gimana kan. Soalnya Hmm. tuh gitu loh Mbak, postinganmu gitu loh Mbak. Nah terus akhirnya malah jadinya collab deh. Aku sih sebenarnya dari weekday itu aku bekerja sebagai ibu rumah tangga full. Nah, baru di weekend aku coba buat salurin hobi aku nih ya sebagai ibu rumah tangga kan pasti butuh butuh hiburan nih. Nah, Butuh salah satu penyaluran ya hiburannya Mbak. kenapa? Butuh penyaluran ini. Nah, aku menyalurkan mana karena masih sejalan dengan jurusan, sejalan dengan keilmuan. Jadi biar bisa hidup bahagia ya. Bagian dan bermanfaat ya. Ya, bahagia dan bermanfaat. Oh, Gitu ya. sih. Singkat aja dari aku. Oke. Kalau misalnya bahas tentang pengelolaan keuangan nih Mbak, kira-kira mulainya dari mana sih? Kan kayak banyak banget bahasannya gitu ya. Harus mulai dari mana itu kadang bingung. Mulainya dari niat Mbak Apik. Bener sih kan inamal amal biniat ya, tergantung niatnya. Kalau Jadi niatnya dari apa Mbak? niatnya biar gimana hidup kita nih bisa mengelola rezeki, biar rezeki yang kita dapetin jauh lebih berkah dan bermanfaat, ya nggak sih? Tapi pasti setiap orang punya niat masing-masing sih dalam pengelolaan keuangan. Ada yang pengen cepet kayak bisa, uh,
banyak duit juga bisa. Cuman kalau di sini sih kita fokusnya gimana caranya biar kita bisa mengelola harta yang kita miliki biar jauh lebih bermanfaat sama berkah gitu sih. Poinnya lebih ke situ. Oke. Cuma nanti balik lagi ke niat teman-teman aja melakukan pengelolaan keuangan seperti apa. Oh ya, buat aku juga ngingetin buat teman-teman yang misalnya mau nanya langsung ketik di kolom komentar nanti, sambil live ini sambil kita berusaha jawabin pertanyaan yang masuk ya Mbak ya. Oke. Nah, kalau misalnya ini Mbak, pengelolaan sendiri itu baiknya gimana nih? Suami istri punya pengelolaan sendiri-sendiri atau dipasrahin ke suaminya aja atau bagi tugas istrinya aja atau gimana kalau ngomong terkait pengelolaan keuangan keluarga? Sebenarnya kalau terkait itu tergantung kesepakatan antara suami istri ya. Iya kan, tergantung kesepakatan suami istri, siapa yang mau mengelola, siapa yang mau bagian apa. Kadang gini, kan suka ada nih istilah uang suami, uang istri, ya kan? Iya, kalau misalkan istrinya bisa mengelola dengan baik. Kalau ternyata istrinya malah boros, ntar jadinya uang suaminya habis buat belanja yang sebenarnya nggak perlu. Jadi sebenarnya antara suami dan istri tuh saling ngobrol aja. Saling ngobrol, siapa nih bagian pengelolaannya, bagiannya siapa gitu. Bisa dilihat dari, misalkan gini, kita ngelihat dari sudut pandang pemasukan sama pengeluaran. Siapa yang bertanggung jawab atas pemasukan, siapa yang bertanggung jawab atas pengeluaran. Biasanya kan kalau yang pemasukan tuh jatahnya suami ya kan? Karena sebagai pencari Workshop nafkah. ya. Dia yang Kenapa? workshop, dia yang work, aku yang shop. Bisa kayak gitu, kayak Babi gitu kan, suami yang work, Babi bagian yang shopping gitu. Bisa aja kayak gitu. Terus berarti suami ini memastikan bahwa pemasukan keluarga sesuai nih sama kebutuhan keluarga. Gimana caranya biar nafkahnya terpenuhi, ya kan? Terus misalkan bagian pengeluaran, apakah semua tergantung istri yang mengelola atau ada uh, andil juga dari suami, bisa juga kayak gitu. Tinggal ngobrolin aja sih. Dan yang paling penting adalah nggak usah kaku-kaku banget, nggak usah saklek banget. Kalau misalkan salah satu pasangan kita nih, ternyata ada kendala pada bulan itu, maka kita bantu untuk bantuin agar perannya juga terpenuhi. Intinya gimana caranya biar keuangan di rumah tangga itu tetap terkelola dengan baik. Jadi nggak ada benar salahnya ya. Semua kembali ke, maksudnya nggak ada rumus harus ini siapa yang ini, kembali ke kondisi keluarga masing-masing ya Mbak. Iya, yang paling bahaya adalah kalau tidak dikelola sama sekali. Maksudnya, ya udah kita ada gaji, ada penghasilan, buat belanja aja semuanya terserah kita, nggak ada pengelolaannya, nggak ada diaturnya gimana, itu yang sebenarnya berbahaya. Berbahayanya kenapa Mbak? Ya nanti jadinya misalkan kemarin kan kayak case-case yang mulai masuk nih kemarin, banyak yang curhat kayak nggak bisa nabung. Kenapa ya penghasilannya besar, anaknya masih kecil, tapi nggak bisa nabung nih, contohnya kayak gitu. Jadi nggak ada beberapa kebutuhan yang akhirnya tidak terpenuhi, baik itu kebutuhan masa sekarang maupun masa depan, karena merasa pemasukan yang dipunya itu tidak mencukupi, padahal nominalnya termasuk besar, bisa aja kayak gitu. Atau akhirnya dibelanjakan buat hal-hal yang sebenarnya kurang bermanfaat nih di keluarga, jadi ngerasa hidupnya kurang aja, kan bisa aja kayak gitu juga. Apalagi lihat yang lain ya Mbak, kayaknya kok wah hidupnya gini banget gitu kan. Terus malah ngelihat rumput tetangga lain. Nah, kalau misalnya bicara tentang ini Mbak, menyusun skala prioritas sama alokasi pos-pos buat anggaran masing-masing keluarga itu baiknya gimana sih? Nah, kalau sebenarnya ini tiap keluarga masing-masing pasti juga punya pos alokasi anggaran yang masing-masing ya. Kemarin kan kita udah ngebahas tuh, sempat di story-nya Manakana, jadi aku ulang lagi. Kita bisa ngeliat dari kita per bulan tuh gimana sih. Oke, jadi kita rinci pengeluarannya, kita bisa poskan dari kegiatan rutin kita per bulan seperti apa. Tapi bisa juga kita punya persentase-persentase. Ini bisa buat patokan yang baru mau untuk mengelola keuangan. Kayak kita bagi menjadi pos operasional, terus saving tuh investasi juga, buat tabungan juga. Terus pos untuk cicilan,
pos untuk kebutuhan pribadi sama untuk zakat sedekah. Coba aja teman-teman mulai dengan pos operasional nih buat kebutuhan rumah tangga, buat segala macam aktiviti ya, kayak transportasi, segala macam, dialokasiin 40%. Terus itu maksimumnya, maksimum 40% dari total pemasukan kita. Terus buat cicilan, cicilan itu yang disarankan agar keuangan kita sehat, itu maksimum adalah 30% dari pemasukan kita. Gitu. Kalau untuk buat nabung nih, buat investasi, paling enggak ada dana sekitar 15% dari pemasukan kita. Minimum banget kita harus bisa saving sebesar 15%. Nah, terus 5%-nya bisa untuk zakat dan sedekah, dan 10%-nya buat kebutuhan pribadi, kayak misalkan hobi, butuh kan ya, buat biar bisa hidup agak waras sedikit, butuh mainan misalkan kan, butuh nyalon buat ibu-ibu, nah alokasiin buat hobi gitu. Kalau misalkan ternyata di keluarga teman-teman nih ada uh, alokasi lain, kayak misalkan suka apa ya, ada hal-hal yang suka mendadak nih, ya kan, biasanya suka ada jatah mendadak, nah itu juga bisa dialokasikan sesuai dengan kira-kira per bulannya keluar berapa. Aku pernah nih Mbak kejadian, jadi udah dialokasiin per pos-pos gitu ya kayaknya, apalagi yang fix, maksudnya kayak biaya bayar listrik, iuran kompleks kayak gitu. Ternyata gede juga gitu, maksudnya kadang bayangan kita pengeluaran dan pos alokasinya itu mepet, akhirnya kayak saving nggak ya, atau ini untuk pribadi hobi nggak ya, kira-kira gimana ya Mbak baiknya, apakah saving itu sebenarnya nggak apa-apa aja dipakai saat ini misalnya mepet, atau emang harus kekeh untuk saving terus setiap bulannya, atau gimana? Sebenarnya gini, kita punya priority ya, priority kebutuhan pasti dong. Yang paling prioritas apa dan yang paling nggak prioritas apa. Kalau kebutuhan operasional kayak listrik, iuran rumah itu penting, maka dikeluarkan dulu dong, kan. Terus kalau misalnya ternyata saving itu penting buat kita, maka kita anggarkan juga gitu. Kalau misalkan buat hiburan nih, biasanya kan yaudah deh bulan ini buat gak hiburan sedikit nggak apa-apa, kita ambil alokasi pos dari situ, kita bikin data prioritas, apa, bikin list prioritas aja, mana mana kebutuhan yang sekiranya emang harus kita keluarkan, mana yang sekiranya bisa kita tahan dulu nih buat dialokasikan ke pos anggaran lain yang mungkin butuh lebih besar. Berarti emang harus di ini dulu ya, difokusin yang butuh dulu untuk dikeluarin dulu. Selanjutnya nanti menyesuaikan gitu ya. Tabungan Iya, ini saving berarti termasuk kayak tabungan haji, tabungan pendidikan gitu ya, Mbak? iya benar. Jadi saving itu kita nabung sekarang dipakai nanti buat kebutuhan kita. Termasuk juga tabungan buat dana darurat gitu. Oh gitu. Ini dana darurat nih sempat ngetren apa ya? Mungkin kalau dulu literasi kita terkait dana darurat ini masih minim ya, tapi sekarang udah mulai kayak digerakin gitu untuk kita ada saving terkait dana darurat. Nah, kalau dana darurat sendiri nih Mbak, baiknya itu dialokasikan berapa ya? Kadang kan Nah, dan kalau sekarang kan nggak kepikir nih ya, nanti bakal gimana, atau nggak ada bayangan buat yang kayaknya nggak mepet-mepet banget nih gitu. Seberapa pentingkah alokasi untuk dana darurat ini? jadi gini, sebenarnya dana darurat itu kepake ketika kondisi darurat. Contoh paling realnya yang sekarang kejadiannya waktu pandemi kan pada di PHK ya. Ada beberapa dana darurat, maka dana itu adalah untuk membiayai kehidupan kita di saat kita nggak punya penghasilan. Kebayang dong ya, ketika di PHK kan kadang-kadang nggak langsung dapat kerjaan gitu kan. Nah, makanya harus punya 3 bulan gaji nih, agar apa, agar hidup kita terselamatkan, kita masih bisa makan, masih bisa beraktivitas dan nyari kerja lagi, dibiayai oleh tabungan dana darurat kita gitu. Terus buat kegiatan, buat hal-hal yang misalkan tidak terduga, kayak tiba-tiba atap rumah bocor, ya kan, beliung. Kalau misalkan Anda cash flow bulanan, pasti akan kerasa berat dong bebannya. Tapi ketika punya saving untuk dana darurat, maka kita bisa pakai itu. Jadi
penting atau enggak, penting banget sih untuk mensiasati hal-hal yang tidak terduga ini. Kita kan pasti harus punya ya, buat keamanan kita kan, buat jaga-jaga kayak gitu. Nah, besaran berapa teman-teman bisa mengalokasikannya kalau misalkan yang udah berkeluarga ya, di jumlah anggota keluarga dikali 3 bulan. Tuh. Kalau nominalnya terlalu besar, dicicil pelan-pelan. Yang penting kita niatkan untuk bisa punya dana darurat gitu. Niatnya ini ya Mbak, untuk tidak menyusahkan orang lain sama kita bisa meminimalisir hutang ya. Benar, untuk meminimalisir hutang juga gitu. Kalau misalnya kayak gitu tuh di pos-posinnya kira-kira gimana Mbak? Pisah rekening atau secara cash dibagi di dompet-dompet, amplop-amplop apa gimana? Spending atau untuk dana darurat, maaf. Untuk Buat dana spending. darurat. Spending juga Oh, sih maksudnya. semuanya. Kalau dana darurat sendiri, better untuk dipisah di satu rekening khusus yang emang untuk dana darurat. Jadi biar, apalagi yang punya sifat ini nih, nggak bisa ngeliat uang nganggur. Oke. Bahaya kan, kalau misalnya uang nganggur. Jadi dikhususkan aja di satu tabungan darurat terkhusus yang emang buat dana darurat dan dipakai ketika keadaan darurat itu. Terus kalau buat spending sendiri tergantung kebutuhan masing-masing ya. Kalau ada orang yang gini, sukanya pegang duit cash nih, jadi harus diamplopin. Ya silahkan gunakan itu kalau emang itu efektif. Tapi kalau saya karena kebanyakan adalah gunainnya dompet e-wallet gitu kan, jadi nggak bisa dong mau dipakai dompet yang mana gitu. Paling dibikin catatan, rincian, oh maksimum alokasinya untuk belanja segini, segini, segini gitu. Ibu-ibu nih suka nih kadang nabung emas buat dana darurat gitu kira-kira aman nggak sih Mbak? Uh, yang pasti yang harus diperhatikan kalau nabung emas adalah platformnya itu kredibel ya, terpercaya. Dia biasanya kerjasama sama kayak Pegadaian atau emang tempat-tempat yang emang punya pengawasan dari OJK. Itu yang harus kita pastikan. Dan kalau nabung emas ini sebenarnya ada risiko dong. Kita bisa menanggulangi risiko emas kita. Kan bisa gini, kalau kita punya bentuk fisiknya itu lebih lega nggak sih? Iya. Nah, ketika kita nabung emas, kita perhatiin nih, kita tuh sanggup buat nggak ngeliat bentuk emas itu berapa gram sih. Misalkan Mbak Apik cuman, kayaknya aku sanggupnya 5 gram aja deh, 5 gram, terus langsung kita cetak, jadi kita simpan, misalkan kayak gitu bisa juga. Atau, kemampuan kita untuk mengelola resiko itu 10 gram emas, ya udah ketika kita udah nabung 10 gram, kita tarik, kita cetak, kita pegang bentuk fisiknya gitu sih. Sebenarnya nggak masalah. Tapi usahakan agar dana darurat ini ditempatkan di tempat-tempat yang gampang dicairkan, Mbak Apik. Jadi ketika keadaannya darurat, kita bisa gampang buat ambil uangnya gitu. Kalau ini Mbak, terkait pencatatan keuangan tadi kita belum bahas ya. Iya. Kalau pencatatan keuangan sendiri itu sebenarnya wajib nggak sih Mbak? Soalnya aku pas awal-awal nikah rajin banget nyatet. Sekarang kayak ya udah ada duit gitu, masih cukup. Udah cepat ya Mbak Apik ya sekarang ya, udah tanpa cepat. Soalnya Udah. yang lola suami. Jadi aku tinggal merem. Sebenarnya seberapa penting bisa diakalin. Ada yang orang yang kadang-kadang suka mengira-ngira ternyata pengeluarannya lebih besar daripada apa yang dia kira-kira. Ada kan orang-orang kayak gitu, kayaknya ada uang deh, kok ternyata uangnya sisa segini ya. Nah, mungkin dia butuh mencatat secara rutin, secara harian. Tapi kalau misalkan dia bisa, kayak aku cukup bisa seminggu sekali kayak transaksi via e-wallet itu kan pasti ada laporannya dong. Iya kan? Nah, kita bisa pakai cara itu juga. Kayak kita, seminggu sekali kita rekap nih, kita lihat dari transaksi di rekening tabungan kita. Biasanya kalau transaksi via m-banking atau via e-banking itu kan juga ada laporannya kan. Nah, itu juga bisa kayak gitu. Sebenarnya yang poin paling pentingnya adalah
kita benar-benar tahu pengeluaran kita saat itu. Jadi ketika nanti di akhir bulan, atau mungkin di tengah-tengah bulan deh, kita tuh benar-benar bisa mengalokasikan sesuai dengan anggaran kita. Jadi ini sebagai salah satu alat untuk controlling agar anggaran kita tuh nggak kemana-mana. Nggak over budget, bocor halus gitu ya. Nggak, realisasinya nggak over budget. Poinnya kan di situ. Agar anggaran kita tuh terkontrol nih. Kayak kita maunya A, hasilnya pun, endingnya pun harus A. Nah, ini sebagai alat kontrol sebenarnya. Oke, oke. Jadi balik ke masing-masing ya pencatatannya gimana. Apalagi sekarang udah dimudahin sama adanya dompet digital. Iya, betul sekali. Bahkan kalau nggak salah sekarang kayak Grab atau Gojek itu suka ngasih laporan juga kan ya, laporan belanja. Oh ya, aku Kamu belum udah, ngeh. aku kayak Nanti pernah dapet. oke, oke, oke. Kita sambil jawabin pertanyaan ya, Mbak. Atau ada materi yang belum disampaikan, Mbak? Bisa disampaikan dulu sambil aku Oh, share pertanyaan. ini kan. Mungkin kita langsung pertanyaan aja nggak apa-apa. Oh, sama satu lagi. Jadi dalam pencatatan keuangan ini kan kemarin kayak ada yang suaminya belum sadar nih gimana ya cara menyadarkan suami atau istrinya belum sadar deh gimana cara menyadarkan istri. Pelan-pelan aja, jalanin aja. Yang penting kita mulai dulu konsisten. Jadi kita menjadi apa ya? uh, Influencer untuk pasangan kita biar pasangan kita juga ikut tergerak nih. Dan banyak-banyak doa, didoain pasangannya biar gimana caranya dia bisa ikut mengelola keuangan keluarga. Banyak-banyak doa sih. Karena Belum aku pun belum dulu sadar tuh gimana, Mbak, maksudnya? sadar kayak masih misalkan uh, udah deh kita nggak usah apa namanya mengalokasikan sedemikian rupa kalau ada uang ya udah kepake terus misalkan suka jajan-jajan boros tanpa dia ngelihat sebenarnya ada kebutuhan lain loh kebutuhan kan nggak cuma kebutuhan masa sekarang aja kan ada kebutuhan masa depan juga kan misalkan jadinya karena suka jajan jadi nggak bisa nabung terus suka belanja belanja yang nggak penting misalkan kayak gitu nah kita bantu doakan aja pasangan kita agar bisa tersadar dan kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau yang kayak gini, Mbak, semua itu kan pasti ada jalannya gitu, pasti ada aja rezekinya. Itu kalau menghadapi statement seperti itu gimana, Mbak? Ya emang benar, semuanya Iya ada ya. jalan. Iya kan, benar kan? Cuman kan Iya. poinnya gini, kita Nah, mau mengelola harta kita lebih bermanfaat lagi kan dengan mengelola keuangan ini. Jadi pernah gini nggak, misalkan kita dapat sale baju, kita cuma butuh satu baju, tapi karena ada promo, misalkan beli dua gratis satu, tiga gratis satu kan, terus akhirnya harusnya kita ngeluarin duit 150.000 atau 200.000, jadinya kita ngeluarin duit 500.000. Iya kan? Yang kayak gitu terus ternyata endingnya bajunya yang kepake cuma satu atau hmm, bajunya jarang banget dipakai akhirnya cuma menemuin lemari akhirnya apa space di lemari jadinya sempit kita kepikiran lagi buat beli lemari padahal bajunya dipakai sering juga enggak kan poinnya di situ sebenarnya kan jadi gimana caranya biar kita mengolah harta kita tuh sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat buat kita nggak ada mubazir belanja lagi begitu juga soal jajan kadang kepengin ini deh kepengin itu deh akhirnya apa uang bengkak apa uangnya bengkak di jajan yang sebenarnya tanpa jajan pun kita masih bisa hidup loh kita cukup makan loh tanpa jajan itu gitu ternyata atau mungkin beli-beli jajan buat nyoba-nyoba nih kan suka ada ini ya kayak di Instagram terus para artis suka review makanan terus kita kepingin gitu kan terus dibela-belain beli padahal sebenarnya ya kita nggak butuh-butuh banget jajan kayak gitu mungkin seminggu sekali oke. Tapi kalau setiap hari, terus ternyata jajanan yang kita beli zonk, kan jadinya keberkahan itu nggak muncul di spending kita. Kita meminimalisir hal-hal yang kayak gini sih. Gitu. oke, oke. Apalagi kalau pemasukan tiap bulannya nggak nentu ya, Mbak? Nah, kalau pemasukan tiap bulannya nggak nentu, apalagi nih harus benar-benar dialokasi ini. Kan kalau pemasukan nggak tentu, tapi pengeluaran kan biasanya kan tentu kan ya. Jadi bisa di Pengeluaran rata-rata dipatoknya di pengeluaran. di rata-rata di pengeluaran. Kita ngeliat kebutuhan kita aja. Berarti pemasukan kita harus bisa memenuhi kebutuhan kita. Intinya sih kayak gitu. Kebutuhan yang butuh ya, bukan yang ingin ya.
Iya, ya nggak apa-apa sih kalau misalkan bisa terpenuhi juga keinginannya kan lebih bahagia kan? Iya kan? It's okay kan? Jadi ya nggak apa-apa, nggak masalah. As long as pemasukannya sesuai nih sama pengeluaran kita. Jangan sampai besar pasak daripada tiang nih. Jadi pengeluarannya gede, pemasukannya kecil. Akhirnya apa? Utang. Akhirnya nambah masalah lagi gitu kan. Kita kan mau keluarga yang sakinah mawaddah warahmah kok penuh dengan utang, penuh dengan cicilan kan pusing juga kan. Gimana letak sakinah mawaddah warahmahnya gitu. Nanti malah jadi berantem lah segala macam lah. Kan nggak lucu. Gitu. Terkait komunikasi sama pasangan tadi juga penting ya Mbak. Jadi nggak ada sembunyi-sembunyi pasangannya beli apa atau tiba-tiba ada PS5 di rumah gitu ya. Iya. Aku sih apa ya, ketika kita izin nih, kita sebagai istri nih izin ketika mau beli apa, suami itu bisa jadi partner konsultasi. Kadang kan kalau perempuan kan emosinya suka naik turun ya. Ketika lagi moodnya turun, terus ya aku pengen belanja, pengen shopping, pokoknya pengen bikin happy saat ini juga. Gimana caranya biar moodnya balik gitu kan? Sering banget kayak gitu kan. Terus kita punya partner suami itu sebagai penenang hati kita. Jadi, mas aku pengen beli ini, boleh nggak? Pasti suami akan tanya, butuh nggak? Perlu nggak? Iya kan? Jadi, itu apa pasangan kita tuh sebagai pengontrol bagi kita. Dan ketika kita izin ke suami, ada saling percaya satu sama lain. Jadi kayak aku percaya kamu, kamu pun percaya aku. Gitu, menumbuhkan trust di antara pasangan juga bisa. Itu dimulainya dari diri sendiri ya yang bisa ngerem keinginan, yang niatnya buat keberkahan di hartanya kayak gitu ya. Jadi nanti sefrekuensi udahan waktu diskusi. Mbak, kalau Iya. investasi kan ada. Kalau ngomongin soal investasi nih Mbak, kan lagi ini ya, lagi ngetren juga. Kira-kira kalau misalnya investasi, ada nggak sih yang um, walaupun nominalnya kecil gitu masih bisa investasi nggak sih? Kan kadang Ada. pengeluaran udah banyak, terus sisa untuk saving nggak sebanyak yang lain atau nggak sebanyak yang diperkirakan itu kira-kira kita masih tetap bisa investasi nggak? Kalaupun bisa, kira-kira baiknya investasi dalam bentuk gimana gitu? Investasi sendiri sekarang baik banget ya opsinya, ya kan? Yang paling penting adalah kita tahu kebutuhan kita buat berinvestasi itu buat apa. Apakah untuk jangka pendek ataukah untuk jangka panjang, ya kan? Dan pastinya risiko yang bisa kita tanggung itu seberapa. Karena kan produk investasi pasti punya risiko yang berbeda-beda ya. Kalau misalkan mau dengan uang yang sedikit, misalkan kita cuma punya 50.000 nih, ada yang namanya produk reksadana. Jadi reksadana itu kita bisa investasi minimum 10.000, ada sampai 100.000, bahkan lebih dari 100.000 juga ada gitu. Jadi kita bisa invest, kita bisa buka di akun-akun namanya Upwork. Jadi yang emang buat agen penjual reksadana bisa beli di situ. Sekarang banyak banget tuh platform online kita beli investasi itu nggak usah datang ke gerainya, tapi bisa via online. Kayak misalkan tanam duit, bibit, banyak banget kan yang jual reksadana itu bisa banget di situ. Tapi yang dipastikan adalah kita tahu nih kebutuhan investasi kita buat apa dan risiko yang bisa kita tanggung seberapa. Kayak kemarin nih ketika pasar modal lagi turun harganya, mungkin orang-orang yang nggak bisa manage resiko ketika dia udah invest di saham contohnya atau reksadana saham kan kerasa banget ya turunnya, ada yang sampai loss 40% lah 30%, dan pasti uangnya nggak sedikit dong ya. Nah itu harus kita apa ya, kita bisa manage emosi kita, manage resiko yang bisa kita tanggung seberapa gitu sih. Dan pastinya untuk tujuan jangka panjang atau jangka pendek. Kalau misalkan jangka pendek, ya cari instrumen investasi yang sekiranya aman, yang sekiranya nggak fluktuatif banget, yang steady lah perkembangannya. Kalau untuk jangka panjang, it's okay. Risikonya tinggi nggak masalah. Jangka panjang, jangka pendeknya dikategorikan dari apa, Mbak? Jangka pendeknya misalkan untuk kebutuhan di bawah 5 tahun, jangka panjangnya di atas 5 tahun. Kayak misalkan Mbak Apik mau masukin anak sekolah, masuk ke TK berapa tahun lagi nih? TK 2 tahunan lah. Nah, 2 tahun lagi kan, contohnya berarti cari instrumen yang sekiranya aman. Dan ketika nanti mau sekolah, gampang tuh di-sharingnya. Jadi kita pindah ke, misalkan udah investasi nih di reksadana selama 2 tahun. Pas mau masuk sekolah, dipindahin ke tabungan.
Contohnya kayak gitu. Jadi ketika mau dipakai buat bayar TK anak, udah bisa dicairkan, bisa dibayarkan. Contohnya kayak gitu. Contoh simpelnya. Kan ibu-ibu ini juga udah pada kritis nih Mbak soal kadang nanya halal nggak ya kayak gini investasi begini-begini. Ada nggak sih Mbak rambu-rambunya sekiranya dari Mbak Siva untuk tips memilih investasi yang cukup aman dan halal? Gini, investasi itu kan kita sebagai pemodal ya. Investasi itu ada gini, ada yang namanya, kita as anak accounting pasti tahu dong ya, ada yang namanya hutang dan ada yang namanya modal. Hutang itu kita ngasih hutang ke orang, terus apa namanya, dibalikin, biasanya ada namanya returnnya juga kan, iya kan? Setiap bulan pasti kita dikasih pemasukan juga dan ditambah hutang yang kita setorkan namanya obligasi, kualitas obligasi gitu. Terus ada juga modal, kita sebagai pemodal invest di suatu perusahaan atau invest misalkan lewat reksadana, lewat manajer investasi. Di situ nanti dia yang mengelola. Intinya ketika kita sebagai pemilik modal, maka kita harus tahu apa sih yang sebenarnya kita invest. Ya kan, kita harus tahu gimana bisnisnya, sehat atau enggak. Itu dulu. Jangan sampai kita tuh gambling ketika investasi. Asal, kayaknya ini returnnya tinggi deh. Yaudah deh aku invest aja ke sini ikut-ikutan temen. Tanpa kita tahu perusahaannya kayak apa, pengelolaannya kayak apa, sehat atau enggak rasio keuangannya. Itu yang sebenarnya berbahaya. Jadi kita benar-benar nggak nggak main apa ya, beli kucing di dalam karung gitu ya Mbak Apik ya. Jadi benar-benar jelas gitu loh kita mau invest kemana. Dan kalau saya sendiri sih patokannya selama dia masuk ke rekomendasi dari ada namanya indeks saham untuk yang syariah itu nggak masalah sih. Jadi Karena udah ada yang ngaji ya Mbak ya, yang mengkaji hal tersebut. ya betul banget. Simpelnya sudah ada ketentuannya yang mengatakan bahwa itu syariah dan boleh diinvestasikan tidak masalah. Oke, jadi kita juga harus cek akadnya ya Mbak ya. Hmm. Kalau Mbak Apik investasi di mana Mbak Apik? Kalau aku kemarin di Tani Joy, sempat investasi di Tani Joy, terus sekarang lagi muterin buat modal usaha aja. Jadi di keluargaku itu kebanyakan investasinya menanam modal untuk usaha sendiri itu. Nah, itu bisa juga nih ke bisnis keluarga atau ke bisnis teman. Yang penting kita tahu bisnisnya seperti apa. Kayak buka keran yang lain ya Mbak atas nama investasi. Ya. Kita coba jawabin pertanyaan ya. Ntar aku scroll. Kalau untuk freelance boleh nggak dikumpulin dulu uangnya baru setiap tanggal sekian dialokasikan ke pos-pos. Meskipun setiap bulannya berbeda nilainya. Gak masalah kalau yang paling efektif itu sih. Kalau buat aku ya. Kalau aku kan freelance juga ya, maksudnya suami juga freelancer. Kalau di keluargaku itu tetap harus ada fixnya berapa. Jadi misalnya sebulan nih katakan 3 juta gitu ya, 3 juta untuk kebutuhan udah semua kebutuhan, terus terkait operasional pribadi, zakat sedekah itu udah di situ, ya udah berarti ngerem 3 juta tiap bulan, 3 juta mau plus ya yang dipakai 3 juta berarti selebihnya plusnya itu bisa lari ke saving kalau aku sih. Kalaupun kurang dari itu bisa pakai saving di sebelumnya. Nah, itu bisa juga. Yang penting adalah gimana pemasukan kita bisa sesuai sama pengeluaran kita. Aman nggak? Oh, udah dijawab ini gimana kalau tiap bulan? Gimana kalau tiap bulan pemasukan nggak menentu? Sama ya? Tadi udah Gimana aja. mas? Mbak kalau investasi ada jangka panjangnya, saya bikin tujuan investasi. Kalau Mbak mau tanya, kalau misal mau beli buku atau ikutan kuluap investasi leher ke atas masuk ke pos yang mana ya? Ke pribadi. Kalau buat dana darurat, udah ya ini tentang dana darurat tadi sudah dibahas. Kalau buat biaya anak sekolah itu per bulan berapa ya Mbak? Tergantung sekolahnya berapa biayanya. Iya kan? Ada yang sekolahnya misalkan masuk sekolahnya semesternya SPP ya bisa bulanan ya. Per bulannya 2 juta ya sisi gitu dong. Kalau misalkan buat kita
masukin anak ternyata kebutuhan sekolahnya mau nyiapin buat UP 20 juta, ya kita hitung kira-kira 2 tahun lagi butuh berapa uang yang kita sisihkan biar kekumpul 20 juta ketika kita menyekolahin anak. Jadi dihitung aja mau sekolah di mana. Kalau ternyata biaya sekolahnya kemahalan, ada dua opsi nih, antara kita nambah pemasukan biar ada cicilan buat tabungan nih, atau kita cari sekolah dengan mutu yang sama tapi dengan harga yang mungkin lebih bersahabat di kantong kita. Bisa aja kayak gitu. Nah, ini Mbak, ada anggaran keluarga kami dibagi 4 pos. Setelah dibahas pengelolaan kami, ternyata ada 8 rekening. Seberapa Gimana? efektif Mbak beda-beda rekening gitu Mbak? Yang penting kita bisa manage rekening kita aja. Bisa manage dengan baik untuk kebutuhan apa aja. Ya kan? Jangan sampai cuman banyak rekening cuman buat nambah biaya admin, nggak pernah diisi juga. Yang penting kita bisa dengan cara paling efektif deh sesuai dengan kebiasaan keluarga kita. Cuman sih kalau aku sih pusing ya punya banyak rekening. Cukup rekening dana darurat, terus yang buat investasi masing-masing sama buat kebutuhan konsumsi. Berarti saving, dana darurat, sama konsumsi Konsumsi. sehari-hari. Kalau aku cukup di 3 rekening aja. Cuman kalau ternyata mbaknya mau lebih dari itu, silahkan. Yang penting bisa mengelolanya dengan efektif. Gimana agar konsisten nabung Mbak? Ada nasihat nggak buat konsisten nabung? Kita tahu tujuan nabung kita dan tahu nominal target kita nabung nih berapa sih. Kan kadang-kadang orang suka, iya aku nabung-nabung aja biar uangnya nggak kepake gitu kan. Padahal uang itu ada buat dipakai, ya nggak? Tapi kan dipakainya kapan, di mana, kondisi yang tepat seperti apa kan yang tahu definisinya adalah kita. Karena yang tahu kebutuhan kita adalah kita sendiri. Jadi tahu nih tujuan nabung buat apa, terus besaran nabungnya, target tabungnya, misalkan gini, kita mau bayar buat dana pendidikan anak, ya kan? Misalkan anak kita mau sekolah 2 tahun lagi. Kita butuh uang tabungan, kita butuh target tabung kita adalah 20 juta. Terus kita sisihin dong, karena 2 tahun lagi 20 juta bagi 24. Gampangannya kan kayak gitu. Ya kan, berarti per bulan kita harus cicil segitu. Terus kita ikhtiarkan nih, kita niatin, oh ini emang buat dana pendidikan anak aku, gitu. Atau paling simple lagi deh, paling basic lagi, dana darurat. Buat ngumpulin dana darurat sebesar, misalkan kita per bulan 8 juta, terus kita butuh 3 bulan ke depan, 8 kali 3, 24 juta. Maka ya udah, diikhtiarkan aja, 24 juta, gimana caranya biar target tabung kita segitu, per bulan disisihkan berapa, kita mau mencapainya berapa lama, dalam kurun waktu berapa lama. Itu Terus sih. ini Mbak, nasihat dong, kadang kalau misalnya kita apa ya terus berpaku sama target keuangan, atau sekarang aku nanti pingin ya punya dana pensiun lagi, terus akhirnya kita stres sendiri gitu, insecure sendiri sama keadaan finansial kita. Nah, gimana ya biar nggak melulu isi pikiran ini tuh soal duit 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 terus gitu Mbak? Kita lihat kemampuan kita aja. Kemampuan kita bisa memenuhi yang bagian mana nih, ya kan? Pastikan nggak semuanya ini terpenuhi. Dan banyak-banyak doa pasti ya, agar rezeki kita dibuka, pintu keran air rezeki kita dibuka. Gitu, biar nggak senang ya kita coba cari cara biar kebutuhan kita terpenuhi sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalkan mau, kita kan punya tujuan keuangan ya. Ini problem saya sebelum mengenal financial planning sebenarnya. Ketika, wah ternyata butuh banyak ya, ada dana pensiun, dana pendidikan anak, dana, apalagi dana darurat, terus ada dana, apalagi sih macam-macam kan, dana haji, ya kan, ada banyak banget kebutuhan. Terus kira-kira gimana ya? Kita atur timeline-nya. Kita mainin di timeline-nya. Misalkan kita mau pensiun 35 tahun umur 35 tahun, tapi ternyata ketika kita hitung-hitung, wah ternyata nggak cukup nih. Kalau misalkan kita harus ngisihin tabungan di saat pensiun umur 35 tahun, atau ngisihin investasi di saat usia 35 tahun. Kita bisa tarik ulur nih, udah deh kita postpone, gimana kalau pensiunnya umur 40.
kalau umurnya di ini atau gaya hidup ketika pensiun, maka misalkan kita pinginnya bisa 5 juta per bulan, selalu gaya hidupnya standar kayak gitu bisa kita turunin. Yang penting kita sesuaiin dengan kemampuan dan kebutuhan kita aja gitu. Dan mainin di angka ya, mainin di angka kira-kira kita ternyata mampunya seberapa sih gitu. Dan biasanya buat para karyawan ya atau pengusaha sekalipun itu kan pasti ada kenaikan pemasukan ya Mbak Apik. Iya kan, pasti ada kenaikan pemasukan kan, nggak mungkin dong pemasukan kita stagnan segitu aja, pasti kan ada harapan untuk naik gaji lah berapa persen, nah itu bisa coba kita hitung-hitung juga. Makanya penting banget nih kita melakukan yang namanya financial check up, jadi kita ngeliat kondisi keuangan kita tuh nggak cuman saat ini aja, tapi secara rutin, setahun sekali kita evaluasi lagi, setahun sekali kita evaluasi lagi, sampai apa namanya, nanti biasanya nih akan ada tambahan penghasilan itu buat alokasi di baik itu investasi buat masa depan maupun pemenuhan kebutuhan sekarang gitu. Jadi fokus di kemampuan kita ya Mbak. Iya Maksudnya benar. berjalan dengan sepatu kita bukan sepatu orang lain. Karena kalau lihat Iya. ini kayaknya apa? Apalagi lihat sosial media ya, trigger tentang gaya hidup dari review-review atau ya nggak Ya. semua kita mampu beli, ya udah kita hidup semampunya kita aja daripada nyusahin orang sengsara gitu kan. Yang penting kan kita hidup bahagia aja ya. Sebenarnya nggak butuh yang wow juga. Mereka itu kan rezeki mereka sebagai artis, pemasukan mereka sebagai influencer yang emang rezeki mereka di situ dan alat mereka untuk jualan sih. Tapi kalau kita ngelihat ya kita cukup ini aja sih kalau aku ya Mbak. Kalau aku biasanya ketika aku belum mampu beli sekarang ya udah aku tahan. Tapi aku berdoa gimana caranya biar nanti Allah yang ngasih, entah itu aku mau beli sendiri kek, entah nanti ada orang yang ngasih kek, ya kan, kita kan nggak pernah tahu, jadi kita berdoa aja, tapi ketika kita mau spending, lihat lagi nih dompet kita ternyata mampu beli atau enggak. Ini Mbak, ada yang nanya bagaimana pengelolaan untuk sandwich generation karena ada kebutuhan untuk biaya ortu. Ngobrol dong, ngobrol dong pasti sama orang tua ya untuk sandwich generation. Kita bisa alokasiin berarti kan per bulan harus ada uang untuk orang tua. Jadi alokasikan segitu. Kalau ternyata ini kadang suka ngerasa masih kurang ngasih ke ortu, tapi kebutuhan juga cukup banyak. Ngobrol sama orang tuanya, apakah orang tua merasa cukup atau enggak. Jangan sampai kita pusing sendiri, tapi jangan sampai bikin orang tua pusing juga. Kita santai aja, doain semoga orang tua kita rezekinya cukup. Kan gini, patokan rezeki itu kan nggak melulu duit kan ya Mbak? Nggak Ya, melulu benar. besar. Sehat itu juga rezeki ya. Ya, juga rezeki. Kadang-kadang gini, kita uh, pernah ngerasa nggak sih kita pengen beli apa tapi karena belum kesampaian akhirnya kita nggak kebeli nih karena nggak ada uangnya terus tiba-tiba ada orang ngasih ada orang berbaik hati untuk memberikan ke kita bisa aja kayak gitu jadi kalau buat yang sandwich generation banyak ngobrol sama orang tua kebutuhan mereka apa terus kita coba untuk penuhi kira-kira hal-hal yang memang mereka butuhkan yang sesuai dengan kemampuan kita pasti pos anggaran kita terus minta banyak doa ke orang tua agar rezeki kita dilancarkan jadi ketika kita belanja misalkan buat orang tua Bu mohon doanya biar kita nih anak kan pengen berbakti ya ke orang tua jadi niatin kita sebagai bentuk bakti kita ke orang tua gitu. Benar, benar, benar. Tuh ya, udah kayaknya udah terjawab, cukup terjawab. Intinya dikomunikasikan dan disesuaikan sama kebutuhan kita. Jangan sampai kita juga terseok-seok ya Mbak. Akhirnya Iya. terpaksa ngutang kayak gitu. Nah, bisa juga kalau misalkan punya saudara nih, saudara yang bisa ikut membantu, diajak ngobrol juga saudaranya, kakak adiknya, ayo kita bantu orang kita sama-sama. Jadi bebannya nggak cuma di satu orang nih, tapi terbagi ke saudara-saudara yang lain. Itu kan orang tua sendiri ya, pasti mau dong bantuin orang tua sendiri. Kalau nggak mau doain aja, semoga dia mau bantu, biar tersadar. Mbak, kalau gini nih, misalnya penghasilan per bulan fix ya, fix itu mepet sama pengeluaran atau bahkan pengeluaran yang kebutuhan kita pun itu tetap aja kadang susah gitu untuk memenuhinya.
kira-kira apa ya yang harus di manage atau harus buka keran kah atau gimana? Misal nih, misal sebagai karyawan gajinya segini, terus ternyata qadarullah dapat rezeki anak lagi tambah anak kayak gitu kan, otomatis kadang apa ya? Kayaknya kalau dipikir-pikir, dicatat-catat lebih besar pengeluaran gitu. Terus kira-kira harus gimana untuk memulai menata ngelola keuangan keluarga? Nah, jadi buat yang gajinya tipis-tipis, buat memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang kadang suka habis begitu saja ya, kadang suka berlebih juga. Uh, jadi kita tetap harus evaluasi dari dua sudut pandang nih, pemasukan sama dari pengeluarannya. Yang bisa kita atur yang mana, yang kita mampu atur. Kalau pengeluarannya ternyata nggak bisa diatur, maka kita bisa ikhtiar di bagian pemasukannya. Oke, entah buka keran lagi, cari pekerjaan yang lebih baik lagi, yang penghasilannya lebih tinggi lagi, atau nambah usaha lain, misalkan, tapi yang sesuai dengan kemampuan kita ya. Jangan kita bisanya desain, terus kita pingin buka catering, gitu kan. Kita pintar masak, tapi kita sok-sok pingin buka jasa desain, kan nanti nggak nyambung, sesuai dengan kemampuan kita. Coba intip kita mampunya di mana ya untuk nambah pemasukan ini gitu dari dua sudut pandang ini. Oke, kayaknya ini udah pada kejawab ya Mbak. Rata-rata pertanyaannya banyak yang sama. Kalau misalnya di Manakana sendiri itu fokusnya di edukasi atau bisa konsul Mbak? Di edukasi, kalau mau konsul silahkan japri adminnya. Mantap. Gitu ya teman-teman, kalau misalnya ada yang belum kejawab di sini atau ada yang rasanya malu ya untuk bertanya di sini, bisa ke adminnya Manakana. Adminnya. Karena gini, kalau Manakana sendiri lebih enak di edukasi karena kadang-kadang kita suka buka kelas online gitu Mbak Apik. Belajarnya kan kalau misalkan konsul kan satu-satu ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang tidak mau terbuka dengan kondisi finansialnya. Karena kan kita nggak bisa ngelihat cuman dengan satu pertanyaan aja doang. Kita harus buka gimana sih kondisi keuangan dia sebenarnya. Tapi dengan kita buka kelas, kita kasih tools kan, kasih cara. Ya udah deh, kalau kamu nggak mau sharing ke kita, coba kamu lihat sendiri aja, kamu hitung sendiri aja. Kita cari caranya aja, gimana caranya biar kamu bisa melihat apakah keuangan kamu ini baik-baik aja atau enggak. Kayak gitu sih. Jadi topiknya juga macam-macam ya Mbak nanti di kelas-kelas. Iya, dan topiknya sendiri dari mulai yang basic, cash flow terapi, gimana caranya biar apa namanya mengalokasikan anggaran, biar pemasukannya cukup buat kebutuhan, sampai tabungan dana tertentu juga ada. Kita sih udah buka kelas dana pendidikan ya, udah 2 kali. Jadi ngitung tuh secara rinci tabungan pendidikan atau investasi dana pendidikan nih rinciannya berapa sih, itu juga ada gitu. Dan kedepannya sih pingin ngajak ahli-ahlinya juga, ahli-ahli lain nih, biar bisa ngitung kebutuhan dana tujuan keuangan lainnya, nggak cuma dana pendidikan aja. Gitu. Mbak, ini ada yang nanya nih, kalau ada yang mau pinjem uang itu dari alokasi mana ya? Pinjam uangnya secara rutin atau enggak? Enggak deh kayaknya, masa rutin? Mau rutin dong. Kalau kita ada uang buat minjemin ya nggak apa-apa. Berarti itu ada di ini, saving ya? Enggak dong, jangan. Kalau aku sih untuk itu ada kebutuhan di kebutuhan pribadi boleh masukin ke situ. Karena gini, kalau orang ngutang secara dadakan ya, pasti kita juga nggak mengira kan, Mbak. Selagi kita ada dana uangnya dari anggaran kita, ya udah kalau nggak bisa ngutangin ya bilang aja sorry nggak bisa ngutangin gitu aja. Atau mampunya segini gitu ya? Nah, gue segini. Aku pernah sih kayak sih punya uang dong segini, but I have no money buat alokasi itu. Dijawab jujur aja gitu. Kalau ternyata ada alokasi ya alokasinya seberapa besar sih. Dan masalah utang-utangan ini kan gini ya, utang itu kan ke bawah sampai mati ya Mbak Apik ya. Kadang-kadang, tapi gimana ya, kalau misalkan utangnya banyak, pasti kita pingin dong, apa, duit itu balik kadang-kadang.
Iya kan? Jangan sampai jadinya malah berantem gara-gara utang, ada unsur ketidakikhlasan kita dalam memberi hutang gitu. Jadinya jadi beban kita juga, jadi beban orang yang berhutang juga gitu. Mungkin orang yang berhutang sekarang nggak ngerasa gitu ya, tapi nanti kan dia diberatkan di sana gitu, maksudnya Nah, gitu. memberatkan ya. Jadi kita harus jelaskan ya, makanya kalau nggak mau ngasih utang nih, saran aku nih sesuaikan sama kemampuan kita menanggung duit itu nggak balik. Iya, benar benar benar. Atau percaya orang itu kan pasti punya credibility masing-masing ya. Lihatlah track record dia dalam berhutang, apakah mengembalikan uangnya atau tidak gitu. Kalau misalkan kita mau ngebantu, ya anggap aja sebagai sedekah ngebantu dia. Kira-kira gue bisa bantu berapa nih? Gue ngebantu lo sebagai teman aja nih gitu. Kalau ngutangin ambil dari alokasi infak sodako boleh nggak Mbak? Ya aja. Nggak. Ini kan niatnya membantu ya kalau ngutangin. Mbak, untuk pelunasan tabungan haji masih 15 tahunan lagi berangkatnya. Dari mana ini 15 tahun termasuk ini ya, singkat Iya ya. dibanding 15 tahun. Baiknya nyiapin dana dari kapan ya? Dari sekarang nggak masalah. Daripada Selama ada. tiba-tiba 15 tahun lagi dan harus 15 juta gitu ya. Ya benar, kita kan nggak tahu kebutuhan kita. Kita kan nggak bisa tahu secara pasti nih kebutuhan kita masa depan itu apa aja. Iya kan, bisa-bisa beberapa tahun lagi sebelum 15 tahun ada kebutuhan kita yang mendadak. Selagi sekarang kita bisa punya dananya dan buat menyiapkan, ya siapkan sekarang. Gitu. Kita cuman bisa memproyeksikan nih, mengira-ngira. Istiara kita cuman mempersiapkan yang terbaik lah katakan. Ya kita siapkan aja. Oke. Ini ada pertanyaan nih. Berarti harus ada pos untuk pemberi hutang ya, Mbak? Ya, kalau emang suka ada orang suka berhutang ke kamu dan kamu mau itu cukup tangguh, ya silakan sisihkan. Tapi kalau ternyata banyak kamu jarang ada yang ngutang ke kamu ya nggak usah juga gitu. Atau sisihkan untuk misalkan dana cadangan. Ya, misalkan kita bisa bikin dana cadangan deh buat hal-hal tidak terduga lainnya di bulan itu. Jadi ada sekitar 5% buat dana cadangan kita untuk hal-hal yang tidak terduga, termasuk kalau misalkan kamu suka dimintain utang sama teman ya, boleh masukin ke situ. Ini kasihan banget ya berarti ya. 3 bulan. Kasihan temennya yang suka ngutang maksudnya. Bergantung banget ya sama dia. Iya. Ini kayaknya harus ngikutin live IG ini deh Mbak, biar bisa mengelola keuangan. Temennya nanti direkomendasikan ini ya, IG live-nya, bisa di-share. Udah kayaknya ya Mbak, udah hampir semua kejawab dan nggak kerasa udah mau sejam daripada putus di tengah jalan. Ya, oke Kira-kira deh. ada statement terakhir dari Mbak Siva nggak? Statement terakhir. Jadi gini teman-teman, rezeki itu pasti, ya nggak sih? Kita pasti tuh akan mendapatkan rezeki. Kadang-kadang kita suka ada aja dikasih sama Allah dengan cara yang tidak terduga, ya kan? Tapi yang harus kita lakukan adalah kita tanggung jawab untuk mengelola rezeki yang Allah kasih. Itu pembuktian kita bahwa kita layak mendapatkan rezeki yang Allah kasih. Pernah nggak sih kepikiran, kenapa ya? Misalkan ya, belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya macam-macam, dan penghasilan pas-pasan. Coba kita lihat reflection nih ke diri kita. Seberapa baik sih kita mengelola rezeki yang Allah kasih ke kita. Kalau ternyata kita nggak bisa mengelolanya dengan baik, gimana nanti ketika Allah ngasih rezeki yang banyak? Rezeki itu kan salah satunya adalah ujian kita juga kan ya, ujian apakah kita bisa mengelolanya dengan baik atau enggak. Jadi poinnya adalah bentuk pengelolaan keuangan ini untuk menunjukkan tanggung jawab kita terhadap rezeki dan juga harta yang kita miliki. Untuk bisa lebih bermanfaat, bisa lebih berkah kehidupan kita, dan kalau bisa nggak cuma berhenti di kehidupan kita aja nih, tapi di kehidupan orang-orang sekeliling kita. Misalkan yang tadinya suka ngasih hutang, mungkin suatu saat nanti, one day, suka sedekah gitu kan, bisa memberikan sedekah ke orang, nggak cuma ngutangin doang gitu.
Itu ya teman-teman, semoga dari IG Live ini banyak yang bisa diambil pelajaran. Kita niatin juga ke depan kita lebih rapi untuk mengelola keuangan dan jangan sampai stres. Kalau katanya Manakana ya, jalani dengan penuh cinta, prosesnya Iya. dinikmatin. Ya Mbak ya, jangan sampai kita terpatok terus sama itu tadi, uang bukan tujuan, uang itu cara. Nah, cara pertanggungjawaban kita atas rezeki kita itu seperti apa? Lalu dengan uang ini kita apakah bisa lebih bermanfaat buat keluarga kita atau buat orang lain juga. Buat teman-teman semua, selamat menata isi dompetnya. Kalau ada yang mau ditanyakan secara pribadi, mungkin bisa DM ke ini ya, akunnya Manakana, ke adminnya Manakana, nanti bisa ngobrol di situ. Untuk live ini mungkin cukup sekian. Semoga kalau misalnya ada salah-salah, mohon dimaafkan. Kita juga sama-sama masih belajar. Untuk selanjutnya update terkait kelas-kelas keuangan ada di mana karena terkait banyak kelas ya Mbak ke depannya ya. Iya, insya Allah doakan aja ya. Semoga kita bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman dan bisa bareng-bareng nih kita belajar Ya, tentang betul. keuangan. Siapa tahu Aman. nanti kita ya yang belajar sama teman-teman semua yang ada di sini. Jadi kita bisa saling sharing knowledge nih, itu lebih bagus lagi. Jadi semuanya tercerdaskan tentang keuangan. Hmm. Tetap hidup sebagaimana kita bisa hidup, jangan sampai menuruti gaya hidup ya teman-teman. Cukup sekian kayaknya live pada kesempatan kali ini. Saya Aji Nur Afifah mohon undur diri. Makasih juga buat Mbak Siva udah berbagi waktu dan ilmunya. Insya Allah akan di save di IGTV ya. Jadi teman-teman yang ketinggalan bisa akses ke sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya. Hey.